Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam jurnal kali ini, kami akan menampilkan liputan khusus tentang Qingse, cinta kasih yang diawali dari rumah. Tahun 2012 menorehkan banyak cerita cinta kasih dari para insan di seluruh Indonesia. Bagi para insan Seci, tahun ini sangat istimewa dengan berdirinya dan diresmikannya Aula Qingse pada awal Oktober 2012. Hal ini meneguhkan perjalanan cinta kasih Seci di tanah air yang telah berlangsung lebih dari 19 tahun. Seci pertama kali dibentuk di Taiwan pada tahun 1966. Didirikan oleh Master Cheng Yen, bantuan kemanusiaan Seci berawal saat Master Cheng Yen mengajak beberapa ibu rumah tangga untuk menyisihkan uang belanja mereka ke dalam celengan bambu. Sumbangsi kecil yang dikumpulkan setiap harinya ini digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dari satu wilayah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Cinta kasih itu mengalir hingga ke Indonesia. Relawan Seci yang terdiri dari para istri pengusaha memulai sumbangsinya dengan kegiatan sosial. Ladang berkah pun mulai tergarap. Tahun 1993, Yayasan Buddha Seci mulai mengukir jejak cinta kasihnya di Indonesia. Melalui 4 misi, Seci menjalankan bantuan kemanusiaan. Mulai dari amal sosial, kesehatan, pendidikan, dan budaya humanis. Untuk menjaga bumi agar terhindar dari bencana, Seci pun menanamkan pentingnya pelestarian lingkungan. Cinta kasih ini disalurkan melalui berbagai kegiatan kemanusiaan. Bantuan pengobatan, bantuan bencana alam, bakti sosial kesehatan, hingga bantuan pendidikan menjadi wujud cinta kasih Seci untuk membantu sesama. Dari jejak langkah yang sederhana, merambah dari belahan barat hingga timur Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Benih ini membangkitkan cinta kasih masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Benih cinta kasih yang kecil tumbuh menjadi benih cinta kasih yang besar. Aliran cinta kasih yang terus mengalir membutuhkan wadah yang mampu menampung lebih banyak lagi aliran cinta kasih hingga diwariskan kepada generasi penerus. Keluarganya. Seci Indonesia telah berusia 19 tahun. Kita akan engsang. Dengan prinsip pembangunan yang mengedepankan cinta kasih, Aula Qingse didirikan. Di atas lahan seluas 10 hektar, Aula Qingse dibangun melalui sumbangsi dan uluran cinta kasih banyak orang. Setelah kurang lebih 3 tahun masa pembangunan, Aula Qingse diresmikan pada 7 Oktober 2012.
Dengan luas bangunan 84.000 meter persegi, gedung ini mencakup 3 bagian. Gedung Taai digunakan sebagai pusat kesekretariatan maupun media dalam memberikan pelayanan dan penyebaran cinta kasih. Gedung Kan-en adalah ruang untuk mempelajari nilai budaya humanis. Dan gedung utama Aula Chingse sebagai pusat berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan. Bagian luar seluruh gedung dilapisi dengan butiran batu sikat. Butiran-butiran kecil batu sikat saling melekat erat dan membungkus seluruh bagian gedung dengan rapi dan sempurna. Hal ini melambangkan kesatuan hati seluruh insan. Hanya dengan kebulatan tekad bersama dan himpunan cinta kasih banyak orang, niscaya dunia dapat menjadi cerah dan kehidupan terbebas dari bencana. Kata Qing berarti tidak tergoyahkan, tiada keresahan, yaitu sebuah kondisi yang sangat tenang. Untuk meningkatkan kualitas dirinya, manusia harus berada dalam kondisi Qing. Sementara kata Se artinya berpikir atau merenung. Jadi, Qing Se artinya dengan hati yang tenang memikirkan masalah-masalah kehidupan. Qing Se juga berarti pikiran manusia yang paling jernih, teguh, penuh kesadaran. Selama 19 tahun, Yayasan Buddha Seci Indonesia telah melabuhkan cinta kasih di wilayah Indonesia melalui kegiatan sosial kemanusiaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah rumah yang dapat mengakomodasi berbagai kegiatan kemanusiaan Seci. Pembangunan Aula Chingse menjadi upaya untuk mengingatkan orang senantiasa membabarkan dharma dan mengamalkan cinta kasih. Hal ini terukir di setiap bagian yang ada di aula ini. Staf dan relawan Seci berkontribusi untuk menghidupkan jalannya roda cinta kasih. Seluruh kegiatan terkoordinasi di bawah naungan Yayasan Buddha Seci Indonesia. Misi budaya humanis secara nyata disebarkan melalui tabloid, majalah, dan website Seci. Cara penyebaran cinta kasih melalui tulisan ini merupakan upaya untuk semakin banyak memberikan inspirasi di kalangan masyarakat. Selain itu, secara khusus, misi budaya humanis juga disebarkan melalui Daai TV, di mana moto kebajikan, kebenaran, dan keindahan menjadi semangat yang menjiwai cara kerja seluruh karyawan dan tayangan yang dihasilkannya. Hanya dengan cinta kasih, dunia ini dapat diselamatkan. Semuanya dimulai dengan cara yang sederhana dari ruang lingkup yang paling dekat, dan seterusnya menyebar ke seluruh insan. Tahun 2012, sejarah Seci di Indonesia menorehkan momen peresmian Aula Chingse, sebuah langkah baru untuk meneruskan misi cinta kasih secara lebih luas di waktu yang baru ini dan tahun-tahun yang akan datang. 在我身边，怎么一直看不见？幸福有没有在你那边？让我看看他的脸。家里已经找了好多遍，只有温暖的房。 Cinta kasih dimulai dari rumah, kedamaian juga dimulai dari rumah. Ketika cinta dan damai tercipta di dalam rumah, niscaya cahayanya dapat memancar dan sampai kepada sesama.
Apa yang sudah diteguhkan di tahun 2012 kiranya menjadi pemicu semangat untuk menyebarkan cinta kasih lebih luas lagi di tahun baru dan tahun-tahun yang akan datang. Setiap orang yang masuk ke dalam aula Chingse layaknya masuk ke dalam rumah. Berbagai kegiatan pelatihan diri dilakukan di sini. Setiap orang diajak untuk mengambil bagian dari pembabaran nilai-nilai cinta kasih yang menjadi dasar aula Chingse. Semangat cinta kasih dan pengabdian diri yang penuh ulas asih dimulai dari dalam batin sendiri. Karena kasih dimulai dari dalam rumah, maka pertama-tama para insan suci merasakan kasih tersebut terlebih dahulu di dalam dirinya dan lingkungan keluarganya. Ketika orang mampu merasakan dan memiliki kasih di dalam hatinya, ia dapat membagikannya kepada sesama. Aula Chingse memiliki makna sebagai rumah batin insan suci. Merawat dan membersihkan rumah adalah gambaran dari melatih diri membersihkan batin. Rumah yang bersih memancarkan keindahan. Demikian pula dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dapat memancarkan keindahan yang dirasakan oleh sesama. Keindahan hati setiap individu membangun keindahan kelompok. Layaknya rumah sendiri, para relawan membersihkan setiap sudut aula Chingse dengan sepenuh hati dan rasa kebersamaan. Kotoran batin ya. Jadi kalau yang kotoran begini kan kelihatan, kita bisa melihat, oh ini kotor, saya bersihin. Jadi dengan begitu kita coba melatih diri juga untuk membersihkan apa yang nggak kelihatan, seperti kotoran batin kita. Sebagaimana halnya gedung yang begitu besar ini dibangun oleh unsur-unsur yang begitu kecil, demikian pula untuk membangun cinta kasih yang besar. Dibutuhkan uluran tangan banyak individu yang ketika bergerak bersama-sama dapat mengerjakan karya cinta kasih yang besar. Betul, karena supaya kebersamaan kita tetap ada, dan ini juga boleh dibilang kan rumah kita bersama. Jadi nggak ada salahnya kita relawan semua bantu bersih-bersih. Kita sih semangat ya, karena kita memang udah punya tujuan harus jadi tuan rumah yang baik dan yang rapi. Jadi kita sama-sama gotong royong untuk membersihkan Chingse Hang ini. Gedung Chingse juga dilengkapi dengan sarana penginapan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelatihan diri. Walau tidak setiap saat digunakan, namun bagian ini pun tidak luput dari perhatian. Dengan setia, para insan suci merawat dan membersihkannya supaya tetap dapat digunakan sewaktu-waktu. Ini berarti pula melatih dan mengembangkan sikap mawas diri. Melatih diri adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan setia. Dengan begitu, ketika masalah datang, kita selalu berada dalam sikap sedia dan sadar.
Hidup sederhana merupakan salah satu nilai yang ditanamkan. Sederhana berarti dapat menggunakan kebutuhan yang ada dengan memanfaatkannya secara bijak. Mendaya gunakan lahan yang ada di sekitar area Aula Cingse sebagai kebun adalah cara yang digunakan oleh relawan Seci dalam melaksanakan hidup sederhana. Tanaman ini dirawat sendiri oleh para relawan dan digunakan secara swadaya untuk turut mendukung kebutuhan makan sehari-hari. Pola makan vegetarian adalah pola makan yang diterapkan di dalam lingkungan Seci. Selain sederhana, menjalankan pola makan vegetarian merupakan bagian dari sikap menghargai makhluk hidup. Dalam sebuah perjamuan makan, nilai kebersamaan menjadi nilai berharga dalam membina sikap saling menghormati. Mengembangkan sikap berkomunikasi antara sesama anggota keluarga dapat menguatkan jalinan persaudaraan di antara sesama insan. Melalui komunikasi, orang dapat saling berbagi pengalaman, menambah pengetahuan, dan mengasah simpati. Tata cara makan yang diajarkan oleh Seci itu sangat simple, tapi menurut saya sangat mempunyai filosofi. Jadi kita bagaimana diajarkan menghargai makanan, terus bagaimana cara kita menghayati makanan, dan bagaimana tata caranya. Misalnya kita harus makan 80% kenyang, 20% agar bisa berbagi. Terus kita juga diajarkan untuk cara mencuci setelah selesai makan. Itu menunjukkan bagaimana kita sebenarnya bisa mengaktualisasi dalam kehidupan kita dan bagaimana kita misalnya menghemat air seperti itu. Juga menurut saya juga makanannya yang disajikan juga vegetarian itu sangat baik untuk kesehatan. Dengan mencuci piring, setiap orang menghargai diri sendiri. Budaya humanis ini membantu menanamkan arti bersyukur, menghormati, dan cinta kasih yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang baik lah ya, kan tidak merokok juga nantinya baik. Pengalaman ini dialami siapapun yang berkunjung ke tempat ini. Semua orang dapat melihat, menyaksikan, dan mengalami ataupun mempelajari filosofi cinta kasih dalam setiap misi Seci. Filosofi ini antara lain juga terlihat dari setiap sudut dan setiap bagian arsitektur Cingse. TV inilah kemudian Seci bersama dengan TNI membangun. Bangunan yang megah tidak hanya mengundang rasa ingin tahu, tetapi lebih jauh lagi, pengetahuan itu dapat membuat orang paham. Dan ketika paham, tergerak untuk melakukan cinta kasih juga melalui berbagai cara dan di setiap segi kehidupan. Agama sangat terlihat. Makanya di sini kita ada replika untuk pemuka agama Buddhis, pemuka agama Islam, Hindu, Katolik, Kristen, gitu ya. Kami mengharapkan kunjungan Keluarga Besar Semarekon ke Seci Center kali ini dapat bermanfaat bagi peserta, baik karyawan, keluarga mereka, yaitu istri, suami, dan anak-anak mereka, ataupun orang tua yang diajak untuk menggugah kita semua untuk lebih banyak berbuat kebaikan, membantu sesama, mulai dari hal-hal yang kecil, dan juga untuk mengembangkan sikap bersyukur. Karena kita sungguh sangat harus bersyukur, diberikan karunia yang demikian banyak oleh Tuhan, dan untuk itu kita harus mau berbagi kebahagiaan dengan sesama. Cinta kasih menjadi dasar dan tujuan bersama. Ketika batin menjadi cerah, kita dapat menciptakan keinginan bersama. Bekerja sama bersatu hati, mewujudkan masyarakat yang lebih damai. Dari rumah batin inilah, aliran cinta kasih dapat terus diwariskan.
nilai-nilai kemanusiaan yang terekam dalam setiap jejaknya menumbuhkan lebih besar lagi aliran cinta kasih universal dalam hati setiap orang. Saya terkesan ya melihat bagaimana nilai-nilai universal kehidupan lepas dari agama. Seringkali agama yang dianggap mewartakan kebenaran dan kebaikan hidup. Tetapi justru dari Master Chen Jian ini kita belajar bahwa kita bisa tetap kontemplasi atau melihat kebenaran ilahi yang kita dapat dari Tuhan itu bisa dihayati dengan sungguh-sungguh dalam karya amal dan kebaikan bagi sesama. Dan ini yang saya kira menjadi sesuatu yang eye-opener, membuka mata bagaimana kita harus memang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan kebenaran hidup. Cinta kasih dapat dirasakan di mana saja. Namun dari rumahlah cinta kasih itu bermula. Jika setiap orang dapat belajar untuk menanam cinta kasih akan terus tumbuh dari satu benih menjadi ribuan benih cinta kasih. Kini, Rumah Insan Seci telah berdiri kokoh. Berawal dari tonggak tahun 2012, kiranya tekad dan komitmen terus terbawa hingga generasi penerus di tahun-tahun yang akan datang. Apa yang ada di dalam batin hendaknya tercermin di luar. Mari mengolah ladang batin yang indah di dalam diri sendiri. Mari menciptakan langkah terbaik di awal tahun yang baru. Memulai kasih dari diri sendiri, dari keluarga, dari rumah. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat tahun baru, sampai jumpa.